Halo Sobat Selka, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari dua brand Panasonic dan Gree. Sebelah kanan saya adalah dari brand Panasonic tipe ZN5YKP, yang sebelah kiri adalah tipe 05N1E. Nah, sebelum lebih detail mengenai dua brand ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo Sobat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian, ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, untuk BTU-nya dua-duanya sama-sama 5.000. Nah, 5.000 itu untuk zaman sekarang kita memang harus pakainya di ukuran ruangan sekitar 8 sampai 9 meter persegi. Tapi amannya kalau misalkan kalian ruangannya orangnya banyak, terus juga terkena sinar matahari sorotan, lebih baik maksimal di 8 meter persegi. Jadi kalau kayak 8 meter persegi itu minimal BTU yang digunakan adalah 4.800 sampai 5.600. Kalau 5.600 otomatis setengah TK udah nggak bisa, jadi better dinaikin 3/4 karena ukuran ruangan kalian memang kecil, tapi faktor lainnya itu pengaruh dari orangnya yang di dalam, terus terkena sinar matahari, ya kan, terus juga dari seperti kaca yang banyak atau yang besar mungkin untuk ruangan kecil seperti itu. Jadi betternya kalau misalkan mepet-mepet lebih baik di up ya. Nah, untuk di CSPF-nya kalau si Panasonic ini dia CSPF 4,30, kalau si Gree 4,19. Jadi perbedaannya sekitar kurang lebih 0,11. Jadi walaupun sama-sama BTU hemat bintang 3 dan satu udah hemat bintang 4. Jadi mungkin lebih ke hematnya lebih ke si Panasonic ya. Nah, untuk wattnya sendiri si Panasonic ini dia setengah PK di 344 watt, kalau si Gree di 385. Jadi agak lumayan perbedaannya. Kita akan cek di watt kalkulator. Kalau misalkan di yang 340 dulu ya, 345 lah. 345 12 jam per hari itu sekitar 203.000 per bulan biayanya. Tapi kalau di 385 kita anggap 390 untuk Gree itu per bulannya 226.000 sekian. Jadi sekitar ada gap 23.000. Jadi kalau menurut kalian itu lumayan signifikan ya, berarti lebih prefer kalau mau hemat listrik ke si Panasonic ya. Nah, untuk garansinya si Panasonic ini 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Gree ini 1 tahun ganti baru, 5 tahun spare part, 10 tahun kompresor ya. Nah, untuk kelengkapannya si Panasonic juga lengkap, semuanya sama aja. Dua-duanya ada remote, kartu garansi buku manual, dan baterai juga dudukan remote. Kalau si Panasonic kartu garansinya ada di luar, biasanya yang taruh di outdoor. Kalau Gree sudah pakai satu lengkap di dalam plastik berbarengan dengan kartu buku manualnya ya. Nah, untuk desainnya nih kalian bisa lihat sendiri. Untuk desainnya kalau dari segi indoor ukurannya ini tinggian mungkin lebih ke Panasonic, lebaran juga lebih ke Panasonic. Kalau dari segi warna dua-duanya nggak terlalu beda jauh, sama aja. Dan si Panasonic tidak punya LED suhu ya, tapi dia ada sensor, ada tulisannya power dan timernya gitu ya. Nah, kalau si Gree ini ada LED suhunya, jadi dia itu bisa muncul seperti 23, 21 dan angka-angka lainnya. Dan untuk brandnya dia ada di tengah, si Panasonicnya ada di kanan. Nah, kalau dari segi bentuk ya, saya sih lebih seneng yang Panasonic karena
dia ada list chrome di atasnya, jadi sedikit bikin lebih mewah gitu ya, jadi nggak monoton putih tok aja. Jadi kalau kalian yang memang desain rumahnya sudah oke, boleh banget pakai yang si Panasonic gitu ya. Nah, swingnya atas bawah karena sudah ada timer, udah ada LED suhu dan juga dia si sensornya di atas, jadi sampingnya, di samping swing itu udah nggak ada sensor-sensor lain lagi ya. Terus untuk dari segi outdoornya, besaran si Panasonic ya, untuk kecilan si grinya, tapi plusnya dari si gray itu belakangnya outdoor itu dia sudah ada kayak tambahan besi-besi untuk nutupin supaya kompresornya itu kisi-kisinya tidak cepat rusak atau penyok gitu ya. Kalau Panasonic terbuka ya. Untuk ukuran pipanya 1/2 sampai 1 PK semua merek sama 1/4 3/8, 1/2 sampai 2 PK di 1/4 5/8 ya. Kita ada banyak pilihan paket, ada 3 paket dari ketentuan yang mau ukuran ketebalan pipanya dari basic 0,5, premium 0,6 dan elite 0,7, dan kita juga bisa di range dari start paket 3 meter sampai lebih dari 3 meter. Yang paling banyak dicari adalah 5 meter karena memang perbedaan 3 sampai 5 meter itu beda dikit, jadi daripada kalian kurang harus kelas, lebih baik mendingan lebih tapi digulung itu masih fine ya. Terus untuk paketan yang paling best seller kita adalah si premium. Premium kita dengan ukuran ketebalan 0,6, kita ambil paket 5 meter di harga 925.000. Jadi harga 925.000 itu kalian udah lengkap dengan jasa pasang pipa kabel, bracket, duct tape, sampai pipa drain fleksibelnya, dan free vakum garansi sampai 45 hari tergantung dari kategori AC-nya ya. Nah, untuk fitur-fitur yang di remote, perbedaan untuk remote-nya ya, kalau dari segi normal-normal semua sama, on off mode, dry cool fans, temperatur, setting, swing atas bawah, turbo, dua-duanya punya turbo, timer dua-duanya punya timer ya kan. Terus si Panasonic ini ada tombol turbo dan clean, kalau dipencet berbarengan itu child lock. Kalau si gray child locknya juga ada temperatur atas bawah ya, itu bisa kalian pakai. Nah, LED-nya si Panasonic juga untuk si sensor-sensor yang di lampu yang ada di indikator indoor, kalau si gray juga ada di light-nya. Terus yang perbedaannya, pertama si Panasonic punya tombol clean tapi clean-nya nggak berfungsi ya, dia ada di tombol start. Start ini adalah untuk penyimpanan settingan yang sering kita gunakan gitu ya, jadi kayak pengingat tinta. Nah, kalau si gray ini dia ada temperatur, jadi bisa ngecek temperatur ruangan ya, bukan temperatur AC-nya tapi ruangan. Lalu dia juga I feel ini jadi hembusannya atau yang dikeluarkan adalah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, temperaturnya juga bisa diatur sesuai yang diinginkan dengan kita pencet si I feel ini. Nah, fitur-fitur yang sudah lengkap dari unitnya kebanyakan semua adalah di N1. Pertama, karena dia sudah ada LED suhu, maka dia bisa self diagnosis, jadi kalau misalnya ada error, dia akan keluar kode-kode error di unitnya ya. Terus dia juga sudah isi removal untuk filternya, jadi kalian tinggal buka atasnya, kalian akan bisa bersihin filternya gampang banget, dan dalam kondisi kering kalian harus nyalakan. Jadi kalau kalian sering pakai si fitur smart cleaner ini ya, ini kalian harus juga mengebersihkan si filternya. Terus dia juga sudah automatic restart dan pengingat pintar itu dari kalau misalkan dalam kondisi AC nyala terus mati listrik ya, dia akan mati, dan saat listriknya nyala dia akan menyala otomatis tanpa harus kita pencet remote-nya. Kalau si Panasonic belum ada ya. Nah, berikutnya si gray sudah dilengkapi dengan mass air supply, jadi dimana dia bisa meredam kebisingan dari si kipas yang dikeluarkan, angin yang dikeluarkan sekitar 19 desibel. Nah, kalau si Panasonic tidak, tapi kita nggak tahu berapa desibel yang dikeluarkan untuk hembusan anginnya. Terus dan outdoornya si gray ini dia itu sudah outdoor iCool, jadi dimana ketahanan suhu derajat kepanasannya itu di outdoor adalah bisa sampai 50 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan lagi panas banget itu nggak perlu khawatir outdoornya itu akan rusak atau misalkan overheat. Jadi dia sudah dilengkapi fitur seperti itu. Nah, untuk kapasitas PK-nya si gray ini dari 1/2 sampai 2,5 PK,
si ZN ini di setengah sampai 1 PK aja. Terus untuk anti korosinya si Panasonic ini dia cuman ada di indoor Goldfin, outdoornya mungkin sudah di anti korosi tapi tidak berupa seperti gold, blue atau black diamond gitu ya. Tapi kalau Seagree indoornya itu sudah Goldfin, outdoornya sudah yang terbaru adalah black diamond, jadi yang dimana udah tingkat paling tinggi untuk anti korosinya. Jadi kalau kalian yang tinggalnya dia kadar garam tinggi, boleh banget ambil yang si N1E ini gitu ya. Dari segi harga karena sama-sama setengah PK memang masih lebih mahal Seagree. Dari segi fitur-fiturnya kalian bisa juga perbandingan ya. Dan made in-nya ini Indonesia dan ini China gitu. Jadi kalau kesimpulannya dengan harga mungkin sekitar bedanya 700 ribuan gitu ya, 700 sampai 1 juta gitu. Nah itu di sekitar fitur-fitur yang kalian gunakan, kalian yang dapatkan itu tergantung kalian butuh atau enggak gitu loh. Kalau saya bilang sih dari segi garansi dia sudah panjang ya kan, tingkat fiturnya juga smart cleaner ya kan, iFeel, ada detektor untuk kayak self diagnosisnya, terus dan juga fitur automatic restart, sampai dia punya tingkat anti korosinya itu udah paling tinggi di black diamond. Nah jadi menurut saya dengan harga perbedaan segitu, fitur yang kita dapat dan juga ketahanan dari unitnya dan garansinya, menurut saya kita masih oke dengan harga seperti itu ya. Tapi kalau kalian merasa itu terlalu tinggi gap harganya, boleh banget ambil si Panasonic. Kalau memang pemakaiannya kalian cuma buat dingin aja nih, nggak perlu fitur-fitur lainnya, boleh banget ambil si Panasonic ini ya. Jadi tergantung dari kalian prefernya dan sesuai kebutuhan yang mana ya. Sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.